Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang varians atau ragam, dan standar deviasi atau simpangan baku untuk data tunggal dan data kelompok. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Terlebih dahulu yang akan kita bahas di sini yaitu untuk data tunggal terlebih dahulu. Di mana soalnya yaitu tentukan nilai varians atau ragam dan standar deviasinya atau simpangan baku dari data 1, 2, 3, 4, dan 6. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Ini mudah sekali. Langkah pertama, kita cari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Di mana caranya ini mudah sekali. X bar, ini simbol dari rata-rata. Lalu kita jumlahkan angka-angka dari yang diberikan tadi. 1 ditambah 2, lalu ditambahkan lagi dengan 2 di sebelahnya, ditambahkan dengan 4, terakhir ditambah 6. Per di bawahnya, banyaknya angka di sini ada berapa? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata banyaknya angka di sini ada 5. Maka angka di bawah sini yaitu 5. Sama dengan langkah selanjutnya kita jumlahkan dulu angka bagian atas di sini. 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 6, kita peroleh hasilnya 15. Per di bawahnya angka 5. Sama dengan 15 bagi 5, kita peroleh hasilnya 3. Ini baru nilai rata-ratanya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai rata-ratanya, barulah kita bisa untuk menentukan nilai varians dan standar deviasinya. Dimana kalau untuk varians atau ragam, perhatikan rumusnya, yaitu S kuadrat sama dengan sigma dari XI dikurang X bar atau rata-rata, lalu dikuadratkan dengan batas bawahnya I sama dengan 1 dengan batas atasnya N per N. Sama dengan, ingat sigma itu artinya jumlah. Jumlah dari apa? Jumlah dari XI dikurang rata-rata ini lalu dikuadratkan. Nilai XI kita peroleh dari angka-angka yang diberikan tadi. Oke, itu artinya setiap XI ini kita ganti dengan angka-angka tadi. Untuk yang pertama, perhatikan. XI kita pakai angka 1 terlebih dahulu. Berarti 1 dikurangkan dengan rata-ratanya. Rata-ratanya 3. Maka sini kita tulis 1 kurang 3 lalu dikuadratkan. Lanjut, ditambah. Sekarang ganti lagi XI-nya dengan angka di sebelahnya yaitu 2. 2 dikurangkan dengan rata-ratanya 3. Maka di sini kita tulis 2 kurang 3 lalu dikuadratkan. Ditambah lagi, ganti lagi dengan angka di sebelahnya, yaitu angka 2. 2 dikurangkan dengan rata-ratanya 3. Maka di sini kita tulis 2 kurang 3 lalu dikuadratkan. Ditambah lagi, angka di sebelahnya lagi, angka 4. 4 dikurangkan dengan rata-ratanya 3. Maka sini kita tulis 4 kurang 3 lalu dikuadratkan. Terakhir ditambah, angka terakhir di sini angka 6. Dikurangkan dengan rata-ratanya 3. Maka di sini kita tulis 6 kurang 3 lalu dikuadratkan. Per N di sini merupakan banyaknya angka. Tadi sudah kita hitung, yaitu ada 5 angka. Maka di sini kita tulis per 5. Sama dengan, perhatikan, 1 dikurang 3 hasilnya negatif 2. Lalu negatif 2 dikuadratkan hasilnya positif 4. Ditambah, 2 kurang 3 hasilnya negatif 1. Nah, negatif 1 lalu dikuadratkan hasilnya positif 1. Ditambah lagi, 2 kurang 3 hasilnya negatif 1. Lalu negatif 1 dikuadratkan hasilnya positif 1. Ditambah 4 kurang 3 hasilnya 1. Lalu 1 dikuadratkan hasilnya tetap 1. Terakhir ditambah 6 kurang 3 hasilnya 9. Lalu 9 dikuadratkan, 6 kurang 3 hasilnya 3 maksud kami. Lalu 3 dikuadratkan hasilnya 9. Per di bawahnya di sini yaitu per 5. Sama dengan, kita jumlahkan angka di atasnya terlebih dahulu. 4 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 9. Kita peroleh hasilnya di sini yaitu 16. Per di bawahnya yaitu 5. Dan 16 dibagi 5, itu hasilnya adalah 3,2. Ini dia nilai varians atau nilai ragamnya.
Nah, lanjut sekarang kita akan mencari nilai standar deviasinya atau simpangan bakunya. Ini mudah sekali. Di mana rumusnya yaitu S sama dengan akar dari S kuadrat. S kuadrat tadi varians atau ragam yang sudah kita cari, kita peroleh hasilnya 3,2. Maka kalau akar dari S kuadrat itu nilainya sama dengan akar dari 3,2 yang ini. Hasil dari sini tadi. Sama dengan akar dari 3,2 itu sama dengan 1,79. Dan seperti inilah cara untuk menentukan nilai varians atau ragam dan juga standar deviasi atau simpangan baku untuk data tunggal. Lanjut biar lebih paham, sekarang kita akan membahas untuk data kelompok lagi. Perhatikan soalnya. Tentukan nilai varians atau ragam dan standar deviasinya atau simpangan baku dari data berikut. Di sini kita diberikan sebuah tabel yang berisi data yang sudah dikelompokkan. Di sini ada nilai dan juga frekuensi. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan kalau ketemu soal seperti ini, kita jumlahkan frekuensinya terlebih dahulu. FI ini merupakan frekuensinya. Oke, kita jumlahkan frekuensinya dari angka di atas sampai angka di bawah. 3 tambah 7 ditambah 6 ditambah 4, kita peroleh hasilnya di sini yaitu 20. Nah, langkah selanjutnya kita tambahkan 5 kolom lagi. Ingat ya, 5 kolom. Di mana untuk kolom tambahan yang pertama ini berisi nilai XI. Lalu kolom tambahan yang kedua berisi nilai FI dikali XI. Lalu kolom tambahan yang ketiga berisi nilai XI dikurang rata-rata. Lalu kolom tambahan yang keempat berisi nilai XI dikurang rata-rata yang dikuadratkan. Lalu yang terakhir di sini yaitu berisi FI dikalikan dengan XI dikurang rata-rata yang dikuadratkan. Nah, perhatikan untuk kolom XI terlebih dahulu. Bagaimana cara melengkapi kolom ini? Ini mudah sekali. Untuk XI, perhatikan kolom bagian nilai. Oke, kolom bagian nilai. Untuk baris pertama, perhatikan cara memperoleh nilainya. 30 ditambah 39 lalu dibagi 2. Kita peroleh hasilnya di sini yaitu 34,5. Lalu untuk baris yang kedua, 40 ditambah 49 lalu dibagi 2. Kita peroleh hasilnya 44,5. Lanjut ke baris yang ketiga. 50 ditambah 59 lalu dibagi 2. Kita peroleh hasilnya 54,5. Lalu baris terakhir, 60 ditambah 69 lalu dibagi 2. Kita peroleh hasilnya 64,5. Nah, seperti inilah cara untuk melengkapi kolom XI. Lanjut ke kolom di sebelahnya, kolom FI dikali XI. Perhatikan, FI dikalikan dengan XI. Kolom FI dikalikan dengan kolom XI. Untuk baris pertama terlebih dahulu. 3 dikalikan dengan 34,5. Kita peroleh hasilnya di sini yaitu 103,5. Lanjut ke baris kedua. 7 dikalikan dengan 44,5. Kita peroleh hasilnya yaitu 311,5. Lanjut lagi baris ketiga. 6 dikali 54,5 kita peroleh hasilnya yaitu 327. Lalu baris terakhir 4 dikali 64,5 kita peroleh hasilnya 258. Nah, seperti inilah cara melengkapi dari kolom FI dikali XI. Lanjut, langkah selanjutnya kita jumlahkan terlebih dahulu untuk kolom FI dikali XI. Kita jumlahkan dari atas sampai bawah. 103,5 ditambah 311,5 ditambah 327 ditambah 258. Di sini kita peroleh totalnya yaitu 1000. Nah, selanjutnya kita cari nilai rata-ratanya terlebih dahulu karena di sini kita harus menggunakan rata-rata. Makanya harus cari rata-rata terlebih dahulu. Dimana kalau rata-rata untuk data kelompok yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai batas atas N per N. Sama dengan untuk sigma FI XI, jumlah dari FI dikali XI tadi sudah kita totalkan yaitu 1000. Per di bawahnya N ini jumlah frekuensi atau jumlah FI tadi yaitu totalnya 20. Maka 1000 dibagi 20 kita peroleh hasilnya 50. Ini baru nilai rata-ratanya.
Nah, setelah kita mendapatkan nilai rata-rata, barulah kita bisa mengisi untuk kolom XI dikurang rata-rata. Perhatikan kolom XI. Setiap angka yang ada di sini akan kita kurangkan dengan rata-ratanya 50. Untuk kolom pertama terlebih dahulu, baris pertama. Perhatikan, XI-nya 34,5. Dikurangkan dengan 50. Kita peroleh hasilnya negatif 15,5. Lanjut untuk baris yang kedua lagi. Perhatikan. 44,5 dikurang rata-ratanya 50. Kita peroleh hasilnya negatif 5,5. Lanjut untuk baris yang ketiga lagi. 54,5 dikurangkan dengan rata-ratanya 50. Kita peroleh hasilnya 4,5. Baris terakhir. 64,5 dikurang 50. Kita peroleh hasilnya 14,5. Nah, seperti inilah cara untuk melengkapi kolom XI dikurang rata-rata. Lanjut ke kolom di sebelahnya. Ini lebih mudah lagi. Perhatikan, XI dikurang rata-rata yang dikuadratkan. Kalau XI dikurang rata-rata sudah kita cari. Ini dia hasilnya. Nah, sekarang tinggal kita kuadratkan saja. Perhatikan, untuk baris pertama, 115,5 dikuadratkan. Itu hasilnya positif 240,25. Lanjut baris ke bawah. Negatif 5,5 dikuadratkan. Berapa ini? Negatif 5,5 dikali negatif 5,5 berapa hasilnya? Yaitu positif 30,25. Baris yang ketiga. 4,5 dikuadratkan. Atau kalau bingung 4,5 dikali 4,5 berapa? Yaitu 20,25. Dan baris terakhir 14,5 dikali 14,5. Itu kita peroleh hasilnya 210,25. Nah, seperti inilah cara untuk melengkapi kolom XI dikurang rata-rata yang dikuadratkan. Lanjut ke kolom bagian terakhir. FI dikalikan dengan XI dikurang rata-rata yang dikuadratkan. Untuk nilai FI, yaitu nilai frekuensi di depan sini. Lalu untuk XI dikurang rata-rata yang dikuadratkan juga sudah kita cari. Ini dia. Nah, itu artinya tinggal kita kalikan saja. Kolom FI atau frekuensi ini kita kalikan ke kolom XI dikurang rata-rata yang dikuadratkan. Untuk baris pertama terlebih dahulu. Perhatikan baris pertama. FI-nya 3. Lalu dikalikan dengan 240,25. Kita peroleh hasilnya di sini yaitu 720,75. Untuk baris yang kedua, perhatikan. 7 dikalikan dengan 30,25. Kita peroleh hasilnya di sini yaitu 211,75. Lanjut ke baris yang ketiga, kolom FI-nya 6. Lalu dikalikan dengan 20,25. Kita peroleh hasilnya yaitu 121,5. Terakhir, kolom terakhir, perhatikan baris terakhir. 4 kita kalikan dengan 210,25. Kita peroleh hasilnya di sini yaitu 841. Langkah selanjutnya, kita jumlahkan terlebih dahulu. Kita totalkan kolom FI dikali XI kurang rata-rata yang dikuadratkan ini. Kita jumlahkan dari angka di atas sampai angka di bawah. 720,75 ditambah 211,75 ditambah 121,5 terakhir ditambah 841. Kita peroleh totalnya yaitu 1895. Nah, setelah kita melengkapi semua kolom yang ada di tabel ini, barulah langkah selanjutnya kita bisa menentukan nilai varians atau ragam dan juga standar deviasinya atau simpangan baku. Untuk varians atau ragam terlebih dahulu, di mana rumusnya yaitu X kuadrat sama dengan sigma dari FI dikali XI dikurang rata-rata yang dikuadratkan dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai batas atasnya N per di bawahnya yaitu N. Sama dengan, perhatikan, untuk sigma FI XI dikurang rata-rata dikuadratkan ini sudah kita cari tadi. Ini yang paling terakhir. Kita peroleh totalnya yaitu 1895. Per di bawahnya, dan N ini merupakan jumlah dari frekuensi atau jumlah dari FI, yaitu totalnya ada 20. Maka 1895 dibagi 20,
kita peroleh hasilnya 94,75. Ini dia nilai varians atau ragamnya. Lanjut untuk standar deviasinya atau simpangan baku, ini lebih mudah lagi. Di mana rumusnya yaitu S sama dengan akar dari S kuadrat. Kalau S kuadrat sudah kita cari tadi, yaitu jumlahnya 94,75. Maka kalau akar S kuadrat itu artinya akar dari 94,75. Dan kita peroleh hasil akhirnya yaitu 9,73. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan nilai varians atau ragam dan juga standar deviasi atau simpangan baku untuk data kelompok. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.